Pemirsa, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Alhamdi merespon debat calon presiden sesi perdana. Menurutnya, protokol politik yang mengikuti debat Capres-Cawapres lebih mengutamakan politik gagasan dan misi-misi dan tidak emosional. Ridho Alhamdi juga berharap politik gagasan para Capres-Cawapres dapat dimanfaatkan bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya. Oke, pertama debat itu kan kalau bagi orang yang sudah sejak awal punya pilihan itu kan dia akan mengambil aspek yang positif dari cawapresnya kan, dari kandidat. Tetapi memang penting, terutama tadi ya pemilih muda, generasi milenial dan Gen Z ini kan 56%. Dan hampir mayoritas mereka ini kan masih mengambang ya, masih bagian dari universitas, dan ketika sedikit survei kecil-kecilan di internal kampus, faktor yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan itu bukan karena faktor visi misi gagasan, tetapi faktor yang menurut saya remeh-temeh gitu ya, yang itu tidak menjadikan ciri anak Gen Z itu menjadi pemimpin masa depan. Nah, jadi bagi anak-anak muda ya yang sepantaran saya, terus kemudian juga Gen Z di bawahnya ini, tontonlah debat Capres-Cawapres ya, maka Anda akan bisa tahu politik gagasan itu akan muncul seperti apa dari masing-masing capres dan juga sesinya cawapres. Jangan karena hanya poster-poster gimmick-gimmick yang ada di media sosial itu menjadikan Gen Z dan milenial itu menentukan pilihan. Saya kira momentum debat Capres-Cawapres ini menunjukkan sosok yang akan kita pilih nanti. Maka debat namanya juga debat, sekeras-kerasnya bahkan beradu argumen sekuatnya itu harus dimunculkan. Jangan sekedar formalitas, apalagi tanpa konsep mengambang itu akan semakin menunjukkan. Jadi namanya debat itu ya persinggungan antar pikiran dan saling hajar-menghajar gitu ya. Dan ini akan terlihat siapa yang memang masih mempunyai gagasan dan siapa yang sekedar emosi atau sekedar ingin menunjukkan saya itu hebat di antara yang lainnya. Saya kira itu, Mbak. Jadi poin pentingnya jadikan debat dan politik gagasan itu referensi para pemilih, terutama 56% yang mereka itu masih swing voters, untuk menjadikan keputusan dalam menentukan 14 Februari.